Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu kembali. Perkenalkan, nama saya Yola Puspitasari, NIM 21231042. Nah, dosen pengampu yaitu Ibu Rapri Masari MPD dengan sesi kelas yaitu 202222310048. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu daging mentah vs daging matang. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas perbedaan antara daging mentah dan daging matang serta manfaat dan risiko masing-masing. Nah, saya yakini bahwa topik ini akan memberi kita wawasan yang menarik tentang pentingnya memasak daging dengan tepat sebelum mengkonsumsi. Nah, di sini tertera pada layar, terdapat ini bagian daging mentah, contohnya salah satunya sushi, dan di sini adalah daging yang matang, di mana ada ikan goreng dan rendang. Baik, untuk sebagai pengantarnya, mari kita simak kasus berikut ini. Di mana kasusnya itu tangan pria di korsel diamputasi karena makan sushi. Nah, sushi merupakan salah satu makanan khas Jepang yang disukai banyak orang. Namun, ada seorang pria yang justru naas setelah makan sushi, yaitu pria asal Korea Selatan yang tidak disebutkan namanya. Dikutip dari Metro, ia terinfeksi bakteri pemakan daging yang mematikan yang mengharuskan tangannya untuk diamputasi. Nah, bakteri pemakan daging itu menyebabkan ulkus atau luka yang muncul di kulit pria berusia 71 tahun ini itu 12 jam setelah menikmati sushi dengan makanan laut mentah. Infeksinya menjadi sangat buruk, kulitnya melepuh dan mulai membusuk. Luka di tangannya terus-menerus tumbuh dan lebih parah muncul di lepuhan di telapak tangan yang besarnya kira-kira 3,5 cm sampai 4,5 cm, seperti ukuran bola golf. Luka dan lepuhan lain tersebar di punggung tangan dan lengan bawahnya. Nah, dokter memutuskan untuk melakukan operasi pada tangan pria itu. Namun kondisinya justru lebih buruk. Ulkus di tangannya menyebabkan nekrosi, kondisi kematian jaringan hidup yang dapat menyebar dan menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki. Nah, kasus pria ini diterbitkan di New England Journal of Medicine, dan faktanya bakteri pemakan daging diperkirakan mempengaruhi sekitar 80.000 orang Amerika setiap tahunnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai daging mentah versus daging matang, mari kita simak beberapa aspek pembedanya. Terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu keamanan dan kontaminasi mikroba. Daging mentah berpotensi terkontaminasi bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit yang jika tidak diolah dengan benar. Nah, contohnya pada sushi itu terdapat daging salmon mentah. Nah, pada daging salmon mentah ini terdapat bakteri Enterobacteriaceae, antara lain terdiri dari bakteri E. coli, Klebsiella sp, Enterobacter sp, dan Citrobacter sp. Sedangkan daging matang itu dengan memasak daging sepenuhnya dapat membunuh mikroorganisme berbahaya dan mengurangi risiko infeksi. Contohnya seperti kayak ikan goreng. Nah, keamanan mengkonsumsi daging matang melibatkan beberapa faktor juga nih. Di antaranya pengolahan yang tepat, kebersihan dan sanitasi, dan pemilihan sumber daging yang aman dan baik. Nah, aspek kedua yaitu pencernaan dan ketersediaan nutrisi. Pencernaan, daging mentah lebih sulit dicerna oleh sistem pencernaan manusia dibandingkan dengan daging matang. Nah, pemasakan daging merusak struktur protein kompleks yang ada dalam daging mentah, sehingga mempermudah pemecahan protein oleh enzim pencernaan. Pencernaan yang lebih efisien dari daging matang memungkinkan tubuh untuk lebih mudah menyerap nutrisi yang terkandung di dalam daging tersebut.
Ketersediaan nutrisi. Nah, proses pemasakan daging mengubah komposisi nutrisinya. Nah, beberapa nutrisi penting dalam daging seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh saat daging dimasak. Misalnya, pemasakan daging meningkatkan ketersediaan protein dengan merusak ikatan protein kompleks dan memecahnya menjadi asam amino yang lebih mudah diserap. Pemasakan juga membantu melunakkan serat kolagen dalam daging dan meningkatkan ketersediaan mineral seperti zat besi. Nah, itulah yang dua aspek pembeda dari daging mentah vs daging matang. Nah, kesimpulannya, secara umum daging matang lebih disarankan karena meminimalkan risiko infeksi dan memastikan keamanan makanan. Namun, bagi mereka yang memilih untuk mengkonsumsi daging mentah, sangat penting untuk memperhatikan kebersihan, sumber daging yang berkualitas, dan mengikuti pedoman keamanan pangan yang tepat. Nah, eh, baiklah, hanya itu yang dapat saya berikan informasi. Saya berharap presentasi ini dapat memberi wawasan yang lebih baik tentang kedua jenis daging tersebut dan membantu kita membuat pilihan yang bijaksana dalam memasak dan mengkonsumsi daging. Terlebih lagi, dengan pemahaman yang lebih baik tentang daging mentah dan daging matang, kita akan mampu mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan setiap pilihan tersebut. Nah, akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.